Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Kali ini saya akan membahas tentang penjadwalan pekerjaan menggunakan Microsoft Project. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft Project ini adalah aplikasi yang dibuat agar kita bisa melakukan penjadwalan atau penganalisa durasi pada saat pekerjaan tidak menentu, alias tidak hanya untuk pekerjaan proyek sih. Kita bisa menggunakan penjadwalan yang lainnya. Hanya saja karena kita itu dalam bidang sipil, maka kita akan melakukan pembuatan penjadwalan, yaitu tentang penjadwalan pekerjaan, suatu item pekerjaan. Oke. Nah, sebelum masuk ke Microsoft Project tersebut, kita harus membuat dulu. Nah, di sini langkah awal itu harus kita membuat durasi pekerjaan atau jumlah hari dalam suatu item pekerjaan. Bagaimana caranya? Kita hanya mengambil data pada RAB dan analisa untuk kita flow up atau kita gabungkan menjadi durasi pekerjaan. Yang mana rumusnya itu adalah sama dengan if A sama dengan 0, titik koma 0, titik koma B dikali C dibagi A. Nah, di sini disclaimer dulu ya. Untuk titik koma di sini tergantung pada settingan Excel kalian. Apabila settingan Excel kalian adalah menggunakan koma, maka titik koma ini hanya cukup dengan koma. Oke, di mana variabel A ini adalah jumlah pekerja dan B adalah volume pekerjaan. Untuk jumlah pekerja ini kalian bisa asumsikan terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan dengan catatan, jumlah pekerja ini di sini seperti yang kita ketahui dalam dunia proyek itu banyak sekali. Contoh pekerja sendiri, kedua ada pekerja kayu dan batu dan yang lainnya, kedua ada mandor, kedua ada pengawas, keempat ada pengawas dan seterusnya. Itu banyak sekali jenis pekerjaannya. Tapi di sini saya hanya mencontohkan untuk pekerjanya adalah pekerja saja. Maka pada C di sini atau formula atau koefisien yang saya gunakan hanya koefisien dari pekerja, itu saja. Nah, kemudian secara otomatis setelah sistem Excel mengeluarkan hasil, dia akan menghitung belum menjadi durasi hari alias masih dalam bentuk koma. Maka kita akan meround up atau melakukan pembulatan dengan cara sama dengan round up kurung buka D titik koma 0, yang mana nanti durasi pekerjaan ini akan kita round up atau kita lakukan pembulatan ke atas. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja contohkan pada Excelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah item pekerjaan yang telah saya siapkan sebelumnya agar mempersingkat video. Oke. Nah, untuk jumlah di sini kita ambil dari RAB maupun backup data. Serah kalian. Ini hanya contoh saja. Di sini saya ambil dari RAB di sini. Di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan sebagainya. Di mana setiap item pekerjaan ini memiliki sub pekerjaan, yaitu ada pengukuran dan pemasangan poplang dan pembesaran dan sebagainya. Kemudian untuk jumlah tenaga kita bisa setup dulu default. Artian mana kita bisa ubah menjadi 1 dulu atau 0 dulu, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada volume. Volume kita ambil dari RAB ataupun backup data. Kalian bebas. Nah, di sini adalah volumenya, kita nanti kopikan pada durasi atau perhitungan durasi pekerjaan. Kemudian di sini seperti yang saya bilang, untuk formula atau koefisien dari pekerja, formula atau koefisien dari pekerja itu saya ambil hanya untuk pekerja. Ingat, hanya untuk pekerja. Di sini contohkan seperti ini. Pembersihan lapangan dan peralatan. Kita klik di ASP, kemudian kita cari pembersihan lokasi. Di sini ada pekerja dan mandor. Kalian boleh dan lebih baik atau detail itu tidak masalah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena di sini hanya contoh, maka saya menggunakan hanya pekerjanya saja di sini. Dan apabila kalian menambahkan variabel mandor atau yang lainnya, maka otomatis nanti jumlah hari
dan jumlah pekerja itu dijumlah menjadi seperti sum pada jumlah pekerja ini adalah hasil penjumlahan dari berapa mandor, berapa pekerja, dan berapa pekerjaan yang lainnya gitu. Akan dilakukan penjumlahan pada jumlah tenaga secara utuh. Nah, kemudian di sini ada durasi yang telah saya siapkan sebelumnya, yang mana di sini ada rumusnya, yaitu tadi if jumlah pekerja sama dengan 0, titik koma, titik koma 0, titik koma sama dengan 0, titik koma 0, titik koma C3 atau volume total, volume pekerjaan dikali dengan formula di sini dibagi dengan jumlah tenaga. Itu akan menghasilkan durasi yang akan kita kopikan pada Microsoft Microsoft Project yang akan kita inputkan. Dan untuk pembulatannya kita memakaikan roundup di sini dengan durasi ini. Asumsinya bahwa kita pembulatan 1 hari. Karena di sini ada 0,6, otomatis kita akan bulatkan menjadi 1 hari. Karena tidak mungkin kan pekerjaan itu jadwalnya diturunkan, lebih baik kita tambahkan saja. Gitu. Nah, setelah kita melakukan pendurasian, kemudian step berikutnya adalah ini adalah langsung kita melakukan proses pada project. Nah, di sini di project sendiri dia memiliki 4 komen utama, yang mana adalah SS, yang artinya adalah start to start, di mana artian dari namanya saja sudah terlihat, yang mana adalah mulai dengan mulai, yang bisa diasumsikan bahwa suatu pekerjaan dilakukan berbareng dengan pekerjaan lain. Seperti contohnya pada saat ini bagi saya, misalkan kalian ingin melakukan pengerjaan pembersihan dibarengkan dengan pengerjaan pemasangan boplang, itu bisa seperti itu. Contoh apabila kalian tidak sepemahaman dengan saya, tidak masalah. Nah, begitu pula untuk FF, seperti namanya adalah finish to finish. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang diselesaikan secara bersamaan. Contoh, kita balikin lagi seperti pembersihan dan pemasangan, karena bisa saya asumsikan bahwa pembersihan dan pemasangan ini sebenarnya bisa dilakukan mulai dari pekerjaannya dimulainya bersamaan atau berakhirnya bersamaan, atau bisa menggunakan aturan yang lain, tergantung keefisien mana sih yang lebih efisien. Nah, FF ini seperti contoh, berarti misalkan pembersihan lahan dilakukan pekerjaan pembersihan ini berakhir bersamaan dengan pengukuran boplang. Asumsinya gini, misalkan pembersihan lahan itu butuh 3 hari dan pemasangan boplang itu butuh hari misalkan, maka pada hari ketiga pada pembersihan lahan itu berakhir pula 2 hari pada pekerjaan pengukuran boplang, seperti itu. Itu contohnya. Nah, kemudian untuk SF, start to finish, itu adalah yang suka terbalik-balik adalah SF dan FS. Kenapa? Karena ini agak mirip-mirip lah, beti-beti sedikit lah, karena kalau kalian hanya agak dipelintir mesti agak kesalahan. Seperti ini. SF itu buat kunci buat ini aja, buat kuncian kalian ya, kalau misalkan kalian pun SF itu dimulai dulu baru selesai. Contoh, misalkan kalian melakukan masih sama ya, biar nggak pusing, SF boplang dengan pembersihan lahan. Apabila kalian ingin melakukan SF terhadap boplang, kalian melakukan boplang dulu, baru pekerjaan pembersihan itu bisa. Ya sudah, saya bilang semua komponen ini tinggal kalian mengaturnya saja, tinggal efisien mana sih sebenarnya yang dilakukan. Kalau kalian masih bingung gini, lakukan pengecatan pada misalkan gipsum atau ternit rangkatap gipsum dengan melakukan pengecatan. Kalian bisa menggunakan komen SF atau komen
SS kalian bisa. Kenapa? Karena pemasangan gipsum ini pengecatan gipsum ini bisa dilakukan sebelum pekerjaan gipsum dimulai, pemasangan gipsum, atau berbarengan dengan pemasangan gipsum, dengan catatan bisa sehari sebelumnya. Itu kan bisa. Makanya agak tricky sebenarnya melakukan komen-komen ini. Tapi yang pasti yang harus kalian catat di sini ada SS, yaitu adalah mulai dengan mulai, artian mulainya bareng. Kemudian ada FF, itu adalah selesainya bareng. Kemudian ada SF, artian pekerjaan itu dimulai sebelum pekerjaan itu berakhir. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan pengecatan dulu baru pemasangan plafon. Kemudian kalau FS itu adalah misalkan kalian melakukan pekerjaan pemasangan pemasangan kusen dengan daun jendela. Otomatis pemasangan daun jendela setelah pekerjaan kusen, ya kan? Makanya nanti menggunakannya FS bukan SF. Gitu. Kemudian untuk komennya sih cukup simpel. Tinggal nanti kalian mengatur bagaimana seefisien mungkin. Oke, biar tidak tambah pusing, saya langsung cus aja ke Microsoft Excel-nya. Kita buka di sini Microsoft Excel. Microsoft Project. Maaf. Ketukar mulu. Oke, kita buka Microsoft Project. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan tampilan dari Microsoft Project saya kurang, dari Microsoft saya, bukan Microsoft Project aja sih, kurang enak dilihat karena ini adalah dark mode-nya ya. Karena saya nggak tahu, lupa settingan ngubahnya gimana. Nah, ini adalah tampilan default dari Microsoft Project. Kemudian kita akan setting dulu, karena kita sudah buat durasinya, makanya kita setting dulu. Kalian mau buat pada proyekan atau berapa lama kalian melakukan pekerjaan. Misalkan kalian ingin melakukan pekerjaan 1 minggu selama 6 hari kerja atau dalam 5 hari kerja, kita lakukan di project information. Nah, di sini kita akan buat dulu kapan kalian atau project ini kita buat. Di sini saya contohkan, misalkan saya ingin buat tanggal 3 bulan Mei, kemudian dan current date-nya kita buat jadi 3 juga, karena nanti current date ini akan menjadi patokan pada gambar di sini atau starting point dari Microsoft Project. Nah, kemudian di sini untuk kalender, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada 3 default dari Microsoft Project. Yang pertama ada 24 jam. 24 jam. Yang mana artinya 24 jam ini tidak ada libur atau full 24 jam. Kemudian ada next shift, artian hari Minggu dia libur. Kemudian ada standar. Standar ini adalah Sabtu Minggu libur, gitu. Kayak karena kita ingin melakukan hanya 6 hari kerja, maka kita milih next shift. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini next shift. Kemudian kita akan mengubah settingan dari next shift ini agar lebih enak dilihat, karena kita ingin melihat hari Senin dulu baru hari Minggu. Kita ke tadi masih di project, kemudian change worker time. Sebelum dilanjutkan, MS project yang saya gunakan adalah 2019. Apabila ada perbedaan tipe Microsoft Project, itu tinggal mengikuti menu bar yang ada di sini. Insya Allah hampir sama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke project, terus change worker time. Nah, ini adalah tadi yang kita ingin buat, yaitu di next shift. Next shift. Kemudian kita klik option. Kita akan membuat dulu settingan pekerjaan di sini. Kita bakal mulai di hari Senin. Di Monday. Ya, Monday Senin. Di Monday hari Senin. Nah, di sini kita akan mulai pekerjaan dari jam 8 sampai jam 5. Artian itu ada sekitar 8 jam pekerjaan.
11, 14, 15, 16, 17. Ya, benar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 jam. Nah, 1 jamnya itu adalah break atau jam istirahat, jam di siang hari. Makanya di sini saya patokan 8 jam. Kemudian di sini ada hours per week. Artian karena kita ingin melakukan 6 hari pekerjaan dengan 8 jam satu harinya, maka 8 dikali 6 itu ada 48. Maka kita ubah jadi 48. Kemudian kita asumsikan bahwa dalam 1 bulan itu 30 hari, dan untuk libur ada 4 hari di di hari minggunya, maka kita ubah menjadi di sini 26. Asumsinya ya, 1 bulan itu 4 minggu. Ada 4 minggu. Ya, betul. Ya, ada 4 minggu kan. Kurang lebihnya segitu. Maka 30 dikurangi 4 jadi 26. Oke, kemudian kita klik OK saja di sini. Oh ya, di sini untuk durasinya kita lakukan hari, dan working time kita jam, dan untuk unitnya kita pakai desimal. Oke, kita klik OK. Baru kita ke work week. Artian 1 minggu kerja. Nah, 1 minggu kerja itu dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa. Kita klik work week, boleh detail. Nah, di kita blok dari Senin sampai Sabtu di sini, sampai Saturday. Kemudian set a day di sini. Kemudian kita mulai jam 8. Nah, klik di sini jam 8 sampai jam 12. Karena jam 12 sampai jam 1 itu adalah libur. Ada jam istirahat, maka kita mulai lagi jam 13 sampai jam 17. Sampai jam lahir kita selesai. Seperti ini. Ini akan menjadi setup pada waktu pekerjaan kalian. Oke, kita klik OK setelah udah. Kemudian kita klik OK lagi. Oke. Kemudian step berikutnya adalah kita melakukan copy paste pada RAB yang kita buat tadi. Bentar, kita close dulu. Bukan close, kita minimize. Kita balik ke sini. Kita kopikan saja RAB ini atau setup tadi ke Microsoft Project. Sebenarnya di sini adalah langkah paling lama karena harus di copy paste. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa setup seperti ini misalkan agar lebih terlihat. Nah, ini. Nah, di sini misalkan kalian ingin menambahkan slot seperti ini, klik kanan pada 6 angkanya dan insert text. Di sini saya misalkan kasih nama penjadwalan pekerjaan rumah tipe 50 misalkan. Nah, di sini adalah judul pekerjaan seperti ini. Sebenarnya ini agak sedikit, tinggal di copy paste saja dari pekerjaan ini. Pekerjaan persiapan nanti kita masukkan, karena ini saya belum masukin judul-judulnya, maka kita akan skip dulu agar nanti tidak terlalu panjang. Kita skip dulu. Nah, setelah kita lakukan tadi copy paste pada jenis pekerjaannya atau rangkaian pekerjaannya, kita seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita kecilin aja karena tidak terlalu ini ribet. Kita tahu ingin banyak-banyak. Kalau nggak yang sebelah kanan ini atau yang di bagian ini kita kecilkan karena kita mulai tanggal 3 ya tadi. Sini kita juga bisa seperti kita setting dulu misalkan biar enak aja dilihat misalkan ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya sub pekerjaan, ada yang namanya judul. Ada judul, ada pekerjaan, ada sub pekerjaan, ada sub pekerjaan seperti itu. Contoh, ini adalah judul yang mana menjadi acuan bahwa nanti pada jadwal ini ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah dan perukan. Itu maka ini adalah judul dari Microsoft Project ini. Bisa dibilang seperti itu. Maka langkah berikutnya adalah, yaitu step berikutnya, kita klik di sini dan blok sampai pekerjaan paling terakhir agar menjadi agar penjadwalan pekerjaan ini adalah menjadi judul. Kemudian kita klik ini pada di teks,
kemudian kita klik ini insert text, indent text, kita klik. Nah, maka secara otomatis pekerjaan ini akan menjadi pekerjaan atau sub dari judul ini, atau pekerjaan dari judul ini. Kemudian secara otomatis kan ini ada sub pekerjaan, kita tinggal klik aja satu kali lagi ini. Nah, ini akan menjadi sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Kita juga lakukan ini pada sesuai dengan sub yang akan kita buat atau yang sudah tersedia pada RAP atau pada benar pada RAP. Kita patokannya RAP, kembali ke RAP ya, karena seperti yang kurva S ya, nah di RAP yang kan ada pekerjaan, di sini ada sub pekerjaan. Barulah kita tahu bahwa persiapan ini pekerjaan ini memiliki dua persiapan. Dua pekerjaan. Nah, itu. Begitu bola ini, kemudian kayak seperti ini. Kita klik ini lagi dan kita blok lagi, kita klik lagi. Nah, untuk pekerjaan beton di sini agak sedikit tricky ya. Kenapa? Karena pekerjaan beton ini memiliki sub dan subnya lagi, seperti pembuatan slope, pembuatan kolom, pembuatan ring balok, dan pembuatan plat beton. Itu kan adalah sub dari pekerjaan beton. Sedangkan kayak membuat pot beton, pembuat pembesian, dan memasang busi itu ada sub dari pekerjaan slope dan yang lainnya. Maka kita lakukan dulu blocking dulu pada seluruh pekerjaan beton. Kita klik satu kali sini, baru kita lakukan blocking atau klik pada sub dari pekerjaan seperti slope. Misalkan seperti ini ada pekerjaan slope dan ini ada sub dari pekerjaan slope, maka kita blok, kemudian kita klik lagi. Nah, ini maka ketiga pekerjaan ini adalah pekerjaan sub dari pekerjaan slope, dan pekerjaan slope ini adalah sub dari pekerjaan beton. Seperti itu. Agak tricky kan kalau kalian agak kurang memahami atau agak ingin lebih simpel. Seperti ini, kalian cukup aja mengakumulasi atau menjumlah dari dari durasi dari 3 item ini menjadi sebuah item pekerjaan, yaitu pembuatan slope. Seperti itu bisa, tapi kembali lagi kepada kalian dan keinginan dari konsumen atau kontraktor. Seperti itu. Oke, ini selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi. Seperti ini adalah sub, ini adalah sub juga, ini adalah sub, dan ini ada sub juga. Oke, nah, di sini ada sub. Oh ya, di sini kan ada beberapa tulisan yang seperti yang sama. Dan itu sih sebenarnya tinggal men-setup tulisan aja, mau bold mau italic terserah kalian. Yang penting di sini adalah kuncinya adalah mana yang jadi judul, mana yang jadi pekerjaan, mana yang jadi sub pekerjaan, mana yang jadi sub pekerjaan, gitu. Agar kalian membuat link pada saat lakukan komen atau perintah pada project. Nah, setelah kita lakukan tadi melakukan sub penentuan yang mana yang jadi judul, mana yang jadi sub, mana yang jadi pekerjaan, barulah kita lakukan komen atau sebelum melakukan komen kita masukkan dulu durasi pada pekerjaan. Lupa, ini belum kita masukin durasinya. Oke, kita kembali lagi ke tadi di Excel, yaitu di sini ada durasi mana? Oh, ini ada durasi yang kita tadi buat di Excel. Kita kopikan saja sini, seperti ini, dan kita copy lagi. Sebenarnya sini cukup simpel, kerja seperti ini. Tinggal kalian mengikuti saja rutenya. Nanti tinggal kalian mencocokkan mana yang pekerjaan ini, mana yang pekerjaan ini. Nah, ini cukup tricky ya. Cukup tricky-nya nanti pada saat kalian menentukan komen atau perintah apa saja yang bakal kalian masukkan. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan skip video ini. Nah, setelah kita lakukan copy paste pada durasi yang telah kita buatkan tadi di Excel, yang udah kita buat tadi dengan rumus if dan round up, kita lanjut pada project seperti ini. Ini adalah tampilan setelah kita lakukan. Kok besar banget? Kita kecil. Nah, ini adalah tampilan dari
menu pada Microsoft Project-nya. Ini tinggal geser aja sih. Nah, ini adalah namanya Gantt chart yang sebelah kanan, dan ini adalah item pekerjaan. Oke, kita langsung lanjut ke perumusan atau pembuatan dari melakukan komen pada Microsoft Project. Oke, pertama, ini hanya disclaimer dulu ya. Ini hanya penurut pribadi saya. Apabila kalian tidak setuju, maka tidak masalah. Dan jangan patokan saya menjadi patokan Anda juga, karena ini hanya pendapat saya. Oke. Nah, hal yang pertama harus kalian tentukan adalah tentukan pekerjaan awal sekali yang ingin kalian lakukan. Di sini saya contohkan ya. Saya ingin lakukan pembersihan lahan dulu di sini. Ini adalah pekerjaan awal. Pekerjaan awal yaitu pembersihan lapangan. Ini adalah jadi kunci. Maka ini adalah kunci awal pada saat penentuan project itu dimulai. Kemudian step berikutnya, nah ini saya contohkan untuk penggunaan FF terlebih dahulu karena saya ingin melakukan pengukuran boplang dan pembersihan lahan itu dilakukan selesainya itu ingin sama. Maka di sini ada kode name atau nama kode name nomor urut ada 1 2 3 4 5 sampai sekian. Kita bisa masukkan seperti ini. Pembersihan lapangan itu nomor 3 karena saya ingin melakukan ngelag ngelag benar, maaf ya agak kendala. Nomor 3 itu adalah pembersihan lapangan dan ingin melakukan nomor 4 itu secara finishnya atau berakhirnya sama, maka kita ubah jadi 3 FF ya, kelebaran nggak kelihatan makanya. Nah, di sini kita jorokin ke sana agar seperti ini. Nah, sip. Artinya pekerjaan 4 ini berakhir bersamaan dengan pekerjaan 3 seperti ini. Maka akan secara otomatis ganja menjadi seperti ini. Kalian bebas, bisa saja menggunakan setelah pembersihan baru pengukuran, berarti 3 FS. Seperti ini. FS adalah seperti yang tadi saya bilang. FS adalah pekerjaan sebelumnya selesai baru dilanjutkan pekerjaan setelahnya. Makanya pekerjaan 3 selesai barulah pekerjaan 4 dimulai. Seperti ini. Kalian juga bisa membuat 3 SS seperti ini. Artinya pekerjaan 4 dilakukan bersamaan dengan pekerjaan 1. Ini makanya tanggal mulainya adalah tanggal 3 juga. Juga bisa misalkan 3 SF seperti ini. Nah, artinya pekerjaan 4 itu dilakukan sebelum pekerjaan 4 dilakukan sebelum pekerjaan ketiga dimulai. Seperti ini. Makanya kan ini pekerjaan 3 pekerjaan 4 itu finishnya itu di tanggal 3 ya, di tanggal 3 di bulan 5, maka dimulainya tanggal 30 atau 2 hari sebelumnya. Tuh. Nah, ini saya akan buat jadi 3 FF karena saya ingin selesainya ini bareng, walaupun ini ada 3 hari dan ini ada 2 hari. Kan otomatis bisa kan, tinggal kita lebih mana yang efisien. Oke. Kemudian di sini ada sebenarnya kalau kalian settingannya seperti ini di RAP, kalian bisa juga ambil hanya menjadi penggalian tanah biasa dalam 1 meter, itu nggak masalah. Tapi kalau saya sebenarnya bisa lebih simpel ya, cuman saya ingin lebih detailnya seperti ini. Kalian bebas. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan menjadi patokan saudara mencontoh saya atau mengikuti saya. Tapi kalau kalian ingin mengikuti tidak masalah, yang penting saya bukan menjadi acuan utama pada saudara mengerjakan. Oke. Nah, di sini untuk penggalian saya ingin melakukan setelah pekerjaan persiapan selesai. Maka di sini ada pekerjaan persiapan kanan di nomor 2, maka saya ingin membuat 2 FS. Artinya penggalian tanah biasa dalam 1 meter itu dilakukan setelah pekerjaan persiapan selesai.
Di sini adalah kodenya adalah 2fs. Kenapa fs-nya tidak dimunculkan? Karena itu settingan dari project. Kalau fs itu tidak akan dimunculkan pada proses predecessor ini. Kemudian dan ini kan karena sebenarnya sama, maka kita bisa kita asumsikan bahwa 6ss. Kenapa? Karena penggalian utuh maupun setengah itu otomatis bisa dong kalau secara dianalogika dan dikerjakan lapangan. Karena makanya saya bilang tadi, kalau kalian ingin mendetail bisa seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi lebih simpel, bisa menjadi cukup satu-satu saja dituliskan, nanti durasinya durasinya tinggal dijumlahkan menjadi jumlah keseluruhan pada pekerjaan tersebut. Oke, nah kemudian otomatis setelah pekerjaan ini galian tanah, baru kita akan melakukan pemasangan pasir uruk ini dia nomor 9 dan 10. Makanya di sini setelah pekerjaan galian, maka kita akan lakukan pengurukan pasir dulu, baru nanti pemasangan stamping dibarengkan. Kalau saya biasanya melakukannya dibarengkan dengan pekerjaan stamping, karena di sini durasinya cuma 1 hari dan ini juga 1 hari, mending digabungkan saja bisa. Oke, kemudian kita akan masukkan dulu di sini berarti di 6fs, 7fs. Nah, ini artinya pekerjaan 9 dilakukan setelah pekerjaan 6 dan 7 selesai. Karena saya memakai 2 komen ya di sini. Kalian cukup menambahkan koma. Ya, sip. Bentar, salah. 6 dan 7 6,7. Udah saya pakai dulu. Nah, ini kembali lagi kepada project kalian ya. Karena ini saya menggunakan project ini dan settingannya adalah titik koma, maka kalian harus juga titik koma seperti Excel tadi. Kadang-kadang ada juga Excel yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik koma. Itu kebanyakannya saya lupa tadi error, padahal rumusnya sebenarnya. Kita cek ulang ya. Misalnya 6fs titik koma 7fs. Nah, udah. Kalau kalian itu adalah menggunakan koma, maka menggunakan koma. Makanya tadi saya agak salah, harusnya titik koma. Oke. Kemudian di sini kita barengkan saja untuk yang setengahnya itu di 9ss. Nah, seperti ini. Karena kita ingin pendetailan ya, seperti ini. Oke, kemudian baru kita lakukan bisa dibarengkan dengan pemasangan stamping. Karena saya ingin lakukan stampingnya berbarengan ya. Maka kita mulai dari 9ss titik koma 10ss. Sebenarnya sih bisa seperti ini sih ya. Ini kan karena saya lupa, ini kan sebenarnya udah terpisah ya, bisa gini, cukup 6fs, yang ini jadi 7fs. Nah, seperti ini nggak apa-apa, karena ini saya lupa di sini lebih detail ya. Kalau lebih simpel biasanya saya gunakan seperti itu, tapi karena ini lebih detail kita pecah aja, nggak masalah. Jadi kalau yang ini itu berarti, nah kalau yang ini bisa sih jadi 2 fs gini aja, nggak apa-apa, 2 fs ini. Dan nah ini mana, nah fondasi sampingnya kita samakan jadi 9ss seperti ini. Kemudian untuk yang setengahnya berarti 10ss. Catatan ya, sekali lagi ini hanya contoh, tidak harus kalian tiru, contoh. Oke. Barulah kita pemasangan atau stamping dibarengkan dengan batik urukan. Kita baru pemasangan pondasi setelah stamping, maka kita lakukan berarti nomor 14 fs, dan ini adalah 15 fs. Nah, baru setelah itu kita lakukan pengurukan kita lakukan pekerjaan slope dulu. Nah ini pemasangan bekisting otomatis setelah melakukan pemasangan pondasi, berarti di nomor
11. Saya ingin lakukan nomor 11 SS. Kenapa? Karena pembuatan casting ini dibarengkan dengan pembahasan fondasi agar durasinya tidak terlalu lama. Dan untuk pembersihannya kita juga bisa samakan atau bisa gunakan FS pada nomor pemasangan casing. Asumsinya gini, otomatis kan pembersihan ini bisa ini kan pembersihan. Artinya kan setelah pemakaian casing, maka kita bisa lakukan pada 26 fs. Ini artinya pembersihan casing itu habis casing kan otomatis pembersihan, baru pembuatan kolom di sini, baru berarti di 25 fs. Jadi ini baru slough, betul. Barulah kita lakukan pengurukan tanah. Di sini ada 8, berarti kita ngelink ke nomor 23 fs. 23 fs. Mas, kok ada pertanyaan bagus kayak gini nih? Ini dari yang banyak teman yang minta di Telegram nanya gitu. Mas, kalau misalkan di project itu kok urutannya pusing ya, Mas? Nah, jawabannya simpel. Microsoft Project itu adalah deskripsi dari RAB. Artinya kalau RAB itu hanya bentuk ringkasan, sedangkan Microsoft Project ini itu adalah penjabaran dari apa sih yang ingin kita lakukan pada saat pada lapangannya. Ketika misalkan persiapan di RAB di RAB biasanya seringnya tertulis hanya di kurva S, dan itu kurva S hanya mewakili per minggu maupun hari, tidak dijelaskan sistematis pekerjaan mana yang dilakukan setelah pekerjaan mana. Gitu. Hanya dilihat dengan koefisiennya saja. Koreksi jika salah, saya mohon dikoreksi di komentar apabila saya melakukan kesalahan pada penyampaian materi ini. Oke. Mungkin segitu aja ya, saya contohkan untuk SF, FF, FS, dan lagi satu lagi untuk FS ya. SF nya belum. Misalkan untuk SF biasanya itu saya gunakan pada tadi sampai mana saya lupa. Ini. Misalkan SF itu saya gunakan biasanya untuk di kusen. Mana ya? Kusen. Nah ini. Kenapa saya gunakan pada kusen? Sekarang gini. Kan daun pintu yang lebih simpelnya daun pintu ya. Di daun pintu. Kalian bisa gunakan juga SS min atau dibarengkan tapi satu hari, tapi lebih efektif sih SF ya. Seperti ini, daun pintu pada terus sambungannya pada kunci atau yang lainnya yang sejenisnya lah. Nah ini misalkan di sini ini itu dilakukan lupa kode name nya berapa ya, angkanya itu untuk kunci. Nah ini sini daun pintu ya di nomor 41 pada kunci 41 SF. Rata-rata kan pemasangan kunci ya sebenarnya sih enggak sih, bisa juga yang ini. Kalau saya itu pemasangan kunci ya jangan deh, ini nggak masuk ngecat. Nah ya, pengecatan bisa ini aja, pengecatan dinding pengecatan kayu pada gypsum. Otomatis kan sebelum dipasang kan biasanya dipasang di ini dulu, dicat dulu. Makanya di sini kan di gypsum nomor 49 habis itu pengecatan di nomor 71. Maka di sini 49 SF. Artinya sebelum di pemasangan gypsum itu dicat dulu, makanya kodenya adalah SF. Kemudian misalkan kalian ingin melakukan seperti ini, mulanya mau bareng tetapi nunggu berapa hari, atau misalkan kayak gini, biasanya tuh di pekerjaan slough dengan pekerjaan pekerjaan dinding dengan pemasangan kusen. Misalkan nih kusen, nah ini pemasangan kusen ini kan biasanya dibuat berbarengan nih dengan pembuatan tembok, tetapi setelah proses pengerjaan minimal 50% kan.
dinding itu berdiri 1 meter lah, kurang lebih 1 meter. Makanya kan di sini asumsikan mana pekerjaan dinding ini dia di nomor 17 SS. Kenapa SS? Karena tadi saya bilang mulainya itu kan bareng, tetapi tunggu 1 meter ketinggian dari dinding tersebut. Misalkan ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari lah. Ya sebenarnya 1 hari sudah selesai. Tapi kan dikembalikan lagi ke durasi ini aja pekerjaan. Misalkan 17 ya. 17 SS plus misalkan 4 deh, 4 hari. Nah, artinya apa? Nomor 17 ini kan tadi kan pekerjaan dinding. Itu misalkan 4 hari itu baru dapat 1 meter misalkan. Nah, itu baru dimulai dengan pemasangan kusen. Jadi, kusennya itu 4 hari setelah si dinding selesai. Barulah disambung dengan pemasangan daun. Misalkan ini baru selesai. Bisa digini, berarti 40 fs seperti ini. Bisa. Artinya kusennya selesai baru dilanjut dengan pemasangan daun pintu gitu. Ataupun kalian ingin men-setup kurang atau duluan pengerjaannya. Contoh, saya lupa ada rolok di sini. Enggak aku pasang. Ini contoh ya, jangan ditiru. Nah, contoh misalkan pemasangan pekerjaan apa ya yang dilakukan sebelum ini misalkan sebenarnya sih kalau misalkan sebelum lebih enak pakai SF ya, karena otomatis dia akan mengikuti pekerjaan sebelumnya ketimbang dia pakai SS ataupun SS ya. Lebih baik pakai SF sih menurutku, karena SF itu sistemnya gini. Kalau SF itu sistemnya pekerjaannya itu dimulai atau berakhir misalkan ya kayak tadi mana ya, ada SF yang satu, SF ku di bawah. Nah ini jadi tuh finishnya itu di start pekerjaan yang setelahnya. Kayak ini ya, tadi kan berarti otomatis nih pengecatan finishnya ini tuh dimulai tanggalnya itu dimulai dengan pekerjaan gipsum, pemasangan gipsum gitu loh. Ketimbang pakai SS min mending pakai SF, karena secara ini sih lebih enak, lebih efisien sih ketimbang memakai SS tapi dikurang di min. Ya nggak masalah, itu kan kalau SS kan sistemnya gini. Kalau SS itu mulainya bareng, jadi tanggal startnya itu bareng, tanggal mulainya itu bareng. Jadi kalau misalkan kalian ambil SS terus min, berarti kan misalkan kayak gini deh, kayak ini misalkan Westafel sama misalkan ini deh, contoh aja ya, contoh misalkan di sini 65 SS min 5 min 2 kan, jadi kan itu nggak semua kode SS itu masuk. Makanya itu lebih enak pakai SF sih menurutku, karena lebih efisien yang pertama, yang kedua lebih efisien, lebih kondusif waktunya ketimbang pakai SS atau pakai SS yang di durasinya dikurangin. Justru lebih baik kalau ini dari saya ya. Kalau dari saya, SS itu lebih baik digunakan pada saat SF dan SF dilebihkan. Contoh SS plus 5, FS plus 5 itu nggak masalah. Kenapa? Kayak contoh pembuatan ring balak itu kan nggak mungkin dilakukan langsung selesai. Misalkan kolom selesai, dinding selesai, kan nggak mungkin dong langsung dipasang ring balak. Otomatis kan dia butuh pengerasan dulu, pengerasan si dinding dan ring balok, dinding dan kolom biar nanti nggak roboh. Otomatis kan dia pakai FS plus berapa hari, misalkan keringnya balok dan keringnya dinding dan kolom misalkan 3 hari atau 4 hari gitu. Otomatis kan dia pakai FS kan, FS plus berapa hari gitu.
boleh SS, misalkan SS kayak mau dibarengin kayak tadi, misalkan kusen sama dinding, kan dia mulainya bareng nih, tapi nunggu si dinding itu ada 1 meter. Nah 1 meter ini misalkan sudah diasumsikan ya sekitar, tergantung ini sih ya, tergantung durasi dari apa pekerjaan dinding, karena nanti balik lagi ke pekerjaan dinding, karena nggak bisa kita ambil misalkan pekerjaan dinding ternyata 5 hari tapi nunggu tapi untuk pemasangan di kusennya itu harus pekerjaan kusennya itu lebih dari 5 hari, kan otomatis overlap kan, nanti jatuhnya overlap itu lebih dari durasi yang ada, itu nggak bisa. Makanya SS ini ataupun perpanjangan dari SS dan FS itu perpanjangan itu bukan yang maksudnya kepanjangan ya, tapi perpanjangan itu kayak plus berapa hari itu dikembalikan lagi dengan durasi yang ada pada pekerjaan tersebut agar tidak terjadi overlapping. Ya asumsinya masa iya, pasarannya kan misalkan tadi kayak tadi ya, pekerjaan kusen dia itu ternyata plus 5 hari, sedangkan pekerjaan dinding itu cuma 5 hari durasinya, otomatis kan overlapping. Berarti 5 harinya ini udah jadi dong, si dindingnya udah jadi, baru masa dinding udah jadi baru pasangan kusen, itu kan nggak relevan gitu. Ya mungkin gitu aja sih contoh tutorial singkatnya ya. Dan ini saya akan saya contohkan atau perlihatkan dari apa namanya Gantt chart atau tampilan yang telah jadi seperti ini. Ini adalah Gantt chart yang sudah jadi. Ini sebenarnya saya buat seperti tadi, cuman ya lebih saya prepare biar tidak durasi yang terlalu panjang. Ini juga sudah 1 jam, lumayan banyak sekali penjelasannya karena tricky sekali untuk Microsoft. Nah ini ada contoh Gantt chart ya. Dan untuk kalian ingin melihat titik kritis di sini seperti yang warna merah, cukup diklik kanan, kemudian di show or hide. Nah catatan ini itu tergantung dengan MS-nya kalian lagi. Jadi kembalikan lagi ke MS. Terus show hide, di sini ada critical, di sini ada stuck, let, atau di sini tuh telat pekerjaan. Ini saya banyak sekali telat pekerjaan karena bisa dibilang ini itu skema bukan pekerjaan sih, jadi masih time schedule buat contoh saja. Makanya banyak sekali pekerjaan yang telat nih. Nih seperti ini telatnya banyak sekali, 1, 2 dan seterusnya. Ya mungkin segitu saja. Sebelum saya tutup, ini saya kasih contoh juga, ini adalah network diagram atau ya network diagram sih, atau lebih detailnya itu lebih detail daripada Gantt chart, karena di sini tuh sudah terinput seperti nama-namanya. Kalau Gantt chart kan itu hanya kotak-kotaknya saja, tapi kalau network planning itu sudah terinput seperti ini. Ini ada judulnya dan ini ada subnya, dimana subnya nanti terpecah lagi. Nah di sini ada nih start, finish, durasi, komplitnya berapa persen, dan sekian persen gitu. Ya mungkin segitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan bisa koreksi pada kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Microsoft Project ini juga bisa DM kami di Calon Sarjana Sipil, ataupun Telegram kami juga masih sama di Calon Sarjana Sipil. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, dislike saja jika kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.